Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل يزدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال المصنف حفظه الله ورحمه الله وحسن وعافيه سير المشايخين وتلميذ الدين. atas makruhat muta'alliqah bi sadaqati tatawwu, perkara-perkara makruh yang berkaitan dengan sedekah. Di sini betapa pentingnya ilmu itu harus dituntut oleh seseorang, karena ada kalanya sedekah yang kita anggap pasti baik, sedekah yang masa enggak baik, itu ada makruhnya. Berarti apa? Berarti enggak baik. Bahkan ada yang haram. Saya kalau nggak belajar, dia anggap seluruh sedekah itu baik semua. Nah, ini ada perkara-perkara makruh yang berkaitan dengan sedekah. Pertama, at-tasadduq birradid, sedekah dengan sesuatu yang usang, yang buruk, ya. Makanan yang sudah keluar masuk kulkas, yang sudah nggak baik lagi, jangan sedekah. Ya, sesuatu yang sudah gak bisa dipakai lagi, istilahnya itu layak dibuang, maka jangan sedekah. Kenapa? Karena ini kita aja gak mau, apalagi yang lain. Dalilnya dalam firman Allah Ta'ala, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tunfiqu fihi. Janganlah kamu mencari-cari barang buruk, sesuatu yang buruk untuk kalian infakkan, sementara kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Dia sendiri jijik, gak mau kau sedekahkan. Ya, buah sudah mulai busuk-busuk, kasih tetangganya. Kita aja gak mau makan, kau kasih orang. Ya. Illa fi syai'in, kecuali dua. Walaupun usang itu gak makruh. Apa itu? As-thawbil khaliq, pakaian yang usang. Walaupun usang tapi layak, tidak masalah, tidak makruh. Bahkan di dalam bentuk kafarah sumpah. Di kafarah sumpah itu orang kalau dia bersumpah akan sesuatu, kemudian dia langgar sumpahnya karena melihat sumpahnya ini itu nggak baik. Contoh sumpah nggak mau nyapa lagi sama orang ini sumpah nggak baik, sunnah dilanggar. Tapi ketika melanggar sumpah, otomatis ada kafarah, ada tebusan. Nah, tebusan sumpah ini ada 3, suruh milih. Yaitu pertama bebasin budak, nggak ada budak. Yang kedua memberi makan 10 orang miskin, 10 orang miskin kasih makan. Dalam fikih itu ukurannya 1 mud, ya, 6 on makanan pokok. Tapi berkata masyayikh kita, tidak apa-apa belikan nasi bungkus, kasih makan 6-10 orang cukup. Gak bisa 1 orang kasih 10 bungkus, gak bisa, harus 10. Atau memberi pakaian yang layak untuk 10 orang fakir. Ini suruh milih, silahkan milih yang mana. Ya. Di sini layak, di sini yang penting gak rusak.
Yang penting gak rusak. Nah layak itu sah. Dan ini berarti apa? Sah sedekah dengan tersebut. Karena dia layak dipakai. Nah, kalau nggak bisa tiga ini, karena dia fakir betul, sudah fakir sumpah lagi. Ini milih pilihan terakhir, puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu kalau tidak mampu tiga-tiganya, ya sudah puasa 3 hari dan puasa itu wajib untuk dia, karena tebusan. Nah, sedekah dengan pakaian yang kusam nggak masalah. Bahkan disebutkan di antara sunnah mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan. Apa itu? Kalau kita mau beli pakaian baru, sunnah yang lama disedekahkan. Kalau kita beli pakaian yang baru, sunnah yang lama disedekahkan. Itu apa? Sunnah Nabi, ya. Nabi melaksanakan itu. Dan jarang orang yang mengamalkan itu, jarang. Itu yang pertama adalah pakaian. Walaupun usang tidak apa-apa, asal masih layak dipakai. Yang kedua, uang kertas. Uang kertas walaupun itu lecek, tapi harganya nggak berubah kan? Beda kalau ini, kalau lecek berubah usahanya. Beda. Ini enggak, lecek sama baru sama. Beda kalau sobek, ya sobek nggak boleh. Ya, kalau sobek nggak sah. Itu dibuat jual beli aja nggak boleh, beli sedekah. Nah ini sobek, sudah robek nggak bisa. Ini lecek aja, sering di apa? Nah ini hukumnya yang seperti ini tidak masalah walaupun buruk, karena tidak mengurangi harga dia. Ya, tidak mengurangi harga yang baru sama lecek sama, sehingga tidak masalah. Nah itu di dalam apa namanya? Makruh yang pertama, sedekah dengan sesuatu yang buruk, ini makruh. Kalau dibilang sah-sah, tapi makruh. Yang kedua, menerima sedekah mimman ikhtalata maluhu biharam, dengan orang yang hartanya bercampur dengan haram. Nah, jadi kalau orang itu dia kerjanya nggak baik, cuman ada pemasukan dia yang baik, campur gitu. Contoh seumpama ini orang rentenir, tapi dia juga punya kebun, seumpama kebun sawit ke apa, dari situ juga dia punya pendapatannya. Berarti ini seseorang yang hartanya campur, ada halalnya, ada haramnya. Itu bagaimana hukumnya? Makruh nerima dari yang demikian. Ya. Walaupun yang bagian haram itu lebih banyak, ya udah sampai haram. Tapi kalau kita nggak tahu ini arah pemasukan dia yang halal ini dari mana, nggak tahu. Kita artinya dari haram aja. Contoh bandar narkoba, ya tahu-tahu ngundang tahlilan orang tuanya semua. Wah ini dijamu, ini kayak apa ini? Ya tahu sudah, nggak ada lagi pemasukan yang kecuali dari situ. Kayak apa hukumnya? Haram kita ngambil. Haram, tidak boleh. Ya, hadir, tapi makan tidak. Ya apa nanti bisa sakit hati orangnya. Ya bisa kita pakai tauliyah. Tauliyah itu berbohong tapi nggak bohong gitu. Ya apa bohong tapi nggak bohong, Ustaz? Contoh nih, satu ucapan yang dia punya dua arti. Arti yang sering dipakai sama arti yang jarang dipakai. Tapi yang kita maksud yang jarang dipakai itu, walaupun orang itu memahami yang sering dipakai, kita nggak bohong. Contoh sampean, Pak sampean kemarin liburan ke Banjar naik apa? Sekeluarga mau naik Kijang saya. Loh, di sana mau Kijang kasih keluarga itu. Mobil merek Kijang. Kijang ada dua arti, kijang hewan, kijang mobil.
Jadi apakah saya bohong saya bilang saya naik kijang? Tidak, memang mereknya kijang. Mereknya kijang, ya malah bukan bohong kan? Walaupun orang pahamnya kijang hewan, ya saya nggak salah. Biasanya salah paham. Biasanya saya nggak bohong di sini. Sama kayak seperti diundang orang. Kita tahu ini penghasilannya nggak baik nih. Ya. Tapi kalau kita nggak hadir, dia malah menjauh betul dengan majelis, dengan guru, malah nggak mau dia. Ini dia memberi kesempatan untuk menarik dia ke majelis. Hadir, ya. Secara tahlil selesai, nah disuguhin seumpama. Ini kalau bilang puasa kan pagi, kalau malam ya bilang puasa. Nah, itu dicobit perut, bilang sakit perut, ya sakit perut juga kan, dicobit, maaf lagi sakit perut. Oh iya, ya saya mau pamit dulu, dibawa aja, dibawa dibuang tapi nanti tidak dimakan. Apakah bohong? Enggak bohong. Dosa tapi iya kan, nggak sakit perut kan, nggak harus mules kan. Walaupun pengertian kebanyakan orang sakit perut itu mules, tapi ini kan dicobit sakit juga. Ini nggak bohong untuk menyelamatkan kita dari makanan yang nggak baik. Kata Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf rahimahullah, beliau mengatakan ada 3 perkara yang seseorang itu jangan nggak enak, harus tegas, jangan dia nggak enak, nggak nyaman, nggak boleh nggak nyaman. Pertama, ketika ada perkumpulan yang dia nggak senang di situ, jangan dia menahan diri, dodol, berdiri, keluar. Kalau memang ini nggak pas, nggak sesuai syariat, keluar. Jangan dia nggak enak. Contoh nih, Anda diundang acara pengantin, tahu-tahu muncul biduan di situ, pas Anda di depan lagi, wah nggak enak ini, mau keluar nih, wis tidak apa-apa wis, ya istighfar juga, astagfirullah. Nah, tidak baik, keluar. Apalagi Anda seorang tokoh, keluar, agar orang tahu berarti nggak baik ini. Walaupun yang terhormat tersinggung, salah dia, kenapa nggak menjaga hati orang yang diundang. Kalau dia mau mengundang orang yang baik, yang muslim, yang jaga syariat, harusnya dia tahu ini nggak boleh kasih kayak gini. Walaupun ada dia di sana kayak gitu. Kalau dia mau mengundang ustaz sama siapa, dia harus menjaga hatinya yang diundang ini. Jangan dia jebak, ini jebakan caranya. Ngundang tahu-tahu dimunculkan B2. Kita nggak usah nggak enak di situ, langsung berdiri ya, Assalamualaikum, pamit dulu. Nah, itu kata beliau harus demikian. Jangan nggak enak, karena dia sendiri nggak ada perasaan nggak enak dengan kita. Dia sendiri nggak jaga perasaan kita, maka kita jaga perasaan dia. Dia sendiri nggak menjaga perasaan kita sebagai ustaz, sebagai seorang muslim, apalagi sudah sarungan kayak koko lagi datang situ, lalu ditampilkan kayak gitu, berarti ini nggak jaga perasaan kita, dan kita tidak apa-apa nggak jaga perasaan dia. Bahkan kalau tetap di situ kita dapat murka Allah, jauhi. Nah, yang kedua, ketika kita disodorin makanan yang itu membahayakan kita, ya, baik dari sisi ini nggak jelas haram, atau dari sisi kesehatan, kita bilang saya nggak bisa makan, jangan nggak enak makan aja, bahaya kesampean, karena urusan perut ini nggak bisa tawar menawar, nggak bisa urusan apa, urusan keselamatan kita. Jangan nggak enak urusan keselamatan ya. Nah, nanti di rumah pusing-pusing muntah repot lagi. Bilang nggak bisa, selesai, tidak masalah, ya, tidak ada masalah.
Terus yang ketiga, kalau kita seumpama disuruh oleh yang punya majelis untuk duduk di depan, ya, ada acara nih, kalau kita dipanggil, mandi, ayo maju duduk sini di depan, itu kita jangan ada yang lebih utama dari saya, masa saya maju, nggak baik, maju aja, karena yang punya majelis lebih ngerti. Kalau kita nolak, malah sakit hati yang punya majelis. Maju, suruh maju aja. Jangan merasa saya nggak pantas di masalah, jangan. Maju. Asal dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita ada sombong, saya harusnya di depan nih, jangan. Kita nggak ada keinginan situ, disuruh maju. Ya, nah dari kata Abu Bakar kepada Syekh tiga ini nggak boleh nggak enak. Ya, harus terus terang. Nah, sama dalam hal ini menerima sedekah dari orang yang hartanya campur dengan haram itu makruh. Kalau urusan yang masuk ke perut, nah ini lebih hati-hati lagi. Karena sedekah itu ada kalanya yang mentahan, itu yang bisa kita terserah mau pakai apa. Nah, ini kalau yang seperti itu jangan dijadikan sesuatu yang masuk perut atau jadi pakaian. Karena kalau ada yang haram sedikit aja, maka imbasnya besar. Disebutkan oleh Al-Imam Sa'al At-Tustari radhiyallahu anhu, man akala al-haram asad jawarihu sya'at al-abad alimat awlam ta'ala. Barang siapa makan haram, anggota badannya akan senang maksiat. Mau nggak mau. Artinya walaupun badan dia nggak mau maksiat, tetap ke arah situ. Alimat awlam ta'ala, dia ngerti itu haram atau nggak ngerti. Nih, kalau ngerti haram kan jelas. Ini nggak ngerti kenapa kok seperti itu. Beda dengan dosa. Kalau orang makan haram nggak ngerti, itu nggak dosa. Anda nggak tahu ini haram, Anda ngertinya halal, Anda makan. Tahu-tahu dibilang itu ada tadi gorengnya pakai minyak babi semua, nggak dosa. Tapi imbasnya ada. Apa itu? Tadi badan senang maksiat dan sulit. Ini dan itu yang dijadikan wacana besar-besaran oleh para musuh Islam, Yahud, Nasrani. Ya, itu mereka ingin orang-orang musuh itu makan haram dengan segala cara. Kenapa? Karena nanti imbasnya di situ. Senang maksiat, malas taat, dan benci jihad. Rasa takut itu ada, membela Islam itu gak ada. Semangat untuk berjuang jalur itu loyo berjuang, kena haram. Itu bahayanya makan halus itu. Ya, sehingga hati-hati dalam hal tersebut. Karena itulah kalau kita nggak tahu mending jauhi. Sampai-sampai Nabi bersabda, "Da'ma yaribuk", tinggalkan yang bikin kau ragu. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Ila mana yaribuk, kepada yang kau yakin halal ambil. Masih remah-remah tinggalkan. Karena urusan yang masuk perut nggak boleh spekulasi. Cari yang benar-benar halal. Nah, itu pentingnya. Ya. Tapi kalau seumpama itu, jadi kalau bentuk duit ya atau terima aja. Ya boleh Anda pakai untuk beli tong sampah atau untuk perbaikan jalan atau apa, silahkan. Selama itu nggak masuk ke perut. Bahkan sebagian guru-guru kita mengatakan boleh Anda itu mengambil bunga bank, boleh. Anda nitip uang di bank yang mempraktikkan riba, maka ada bunga di situ kan. Bunga ini kalau nggak Anda ambil, diputar juga, ambil aja. Tapi jangan dipakai sesuatu
yang kaitannya dengan makanan, pakaian, tempat ibadah jangan. Tapi buat itu untuk hal-hal yang sifatnya umum. Lampu jalan rusak, ganti pakai uang itu. Selokan perlu semen, perlu ini, beli pakai uang itu. Jalan lubang-lubang perlu ditembel pakai uang itu. Tong sampah beli pakai uang itu. Ya, manfaatkan di situ. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang sifatnya pakaian, tempat ibadah jangan. Ya, nah itu tidak masalah. Ya. Nah, kemudian kalau seumpama takut nyinggung orangnya, terima aja. Tapi tadi kalau untuk makanan ya jangan dikonsumsi. Apalagi kalau seumpama diundang non muslim, tetangga yang non muslim. Walaupun ini masa ayam Pak saya. Tapi kalau kita tahu ini orang makan babi atau anjing, maka tempat masaknya najis. Dia tidak mungkin cuci 7 kali. Dia nggak paham itu. Paling pakai sampai tanya selesai. Nah walaupun itu masak ayam, masak ini ada najis. Terus kayak apa? Ya jangan dimakan. Kecuali dia pesan. Oh saya pesan rocket chicken sumbang untuk acara ini, oh tidak masalah, ada jelas. Nah, tapi kalau dia masak, walaupun masak ayam, masak ikan, nah ini repot karena alat masaknya dipakai untuk masak daging yang najis, yang haram tadi. Ya, nah ini penting untuk kita ketahui. Karena ini demi keselamatan kita. Ya. Karena itulah dalam hukum fikih disebutkan untuk yang masuk ke perut itu sangat diwajibkan berhati-hati. Ya, karena pengaruhnya tadi di dalam cahaya di hati tadi. Ya, tapi orang yang benar-benar menjaga sekuat dia, maka ketika dia nggak mampu, Allah yang jaga dia. Orang yang menjaga dirinya dari maksiat atau hal-hal yang haram semampunya dia, nanti ketika dia nggak mampu, di level dia nggak mampu, Allah yang menjaga dia. Ya. Contoh ada Habib Abu Bakar bin Abdullah Tos radhiyallahu anhu, gurunya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi yang pengarang Maulid Habsyi. Itu beliau sangat-sangat menjaga diri dari hal yang syubhat apalagi haram. Dia beliau ini paling senang telur. Pernah dihadiahi telur oleh muridnya. Telur 10 butir, telur kampung. Kata beliau, ini yang 6 halal, yang 4 haram. Telurnya sama, diambil yang ini 6 ini halal, yang ini haram. Bingung kan kata guru. Ya wahai guru, ini semua hasil dari ladang kami, dia punya. Nah, yang ini halal, itu haram. Ya, pulang dia panggil istri. Ini kata guru saya, gak semua ini halal. Yang 6, iya 6 itu dari kandang ayam kita, yang 4 dikasih orang. Nah dikasih ini dari mana? Dikasih bisa jadi nemu, dia dikasih nemu ayam orang dikasih ke kita. Nah ini repot. Subhanallah ya. Kalau sudah seseorang itu menjaga, dia tahu. Bahkan ada di antara para guru kita itu, kalau diundang semua makanannya ini enggak jelas, langsung sakit perut. Berkali-kali ke WC sampai habis. Tahu, oh berarti ini enggak beres. Yang undang enggak beres. Jadi kalau sudah diundang, yang enggak jelas gitu. Langsung istilahnya mulus berkali-kali. Kenapa? Dusun-dusun. Dan enggak ada orang kepepet usaha. Ya. Selama kita benar-benar mencari, enggak ada istilahnya kepepet. Kenapa? Wa man yattaqillah
yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa arti takwa itu? Benar-benar menjauhi yang haram, benar-benar mengerjakan yang wajib. Itu aja. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan setiap permasalahannya akan ada jalan keluar. Itu sudah jaminan Allah. Sistem Allah itu nggak mungkin berbelok. Nggak mungkin orang bertakwa itu terus nggak ada jalan, nggak mungkin. Pasti ya, ada masalah usaha kulit itu bukan akhir. Masalah itu ya, faedahnya masalah nih. Apa sih faedah musibah itu? Pertama, untuk menyadarkan kita di dunia tempat masalah, Anda harus sadar. Sampai belum di akhirat, masih di dunia, itu aja. Yang kedua, apa faedahnya masalah demi masalah musibah? Ya. Yang kedua, Anda ini bukan Tuhan. Anda ini hamba. Namanya hamba ya diuji. Sadar, oh saya hamba nih, wajar diuji. Agarnya lagi kita ini hamba. Yang ketiga, bahwasanya kita ini bukan yang ngatur, kita diatur. Kalau orang ngatur diri sendiri enak, saya nggak pengen susah-susah, enak terus ya, ada yang ngatur berarti. Ada diatur, bukan ada yang ngatur. Kita ini manusia, makhluk itu diatur, gak ada makhluk mengatur dirinya. Kalau mau tahu, saya mau secara logis ini, berapa banyak kita punya rencana untuk diri kita, rumah tangga kita, anak kita, berapa persen yang terjadi? Ayo, lebih banyak gak terjadi. Kebanyakan gak sesuai rencana. Tanda apa? Oh, saya hamba. Bukan saya yang ngatur, Allah yang ngatur. Selesai urusan. Kalau sudah tahu Allah yang ngatur, yang baik-baik sama Allah itu. Mepet sama Allah, mepet biar enak terus. Kalau nggak enak ya wajar hamba, itu aja. Nggak usah kita pusing-pusing, karena selama itu di dunia kita nggak perlu lepas dari masalah. Yang jomblo nih kadang-kadang bersumpah, insya Allah dengan menikah selesai masalah saya. Oh, bisa menikah muncul lagi masalah baru dengan istri. Nanti insya Allah kalau ada anak ini selesai masalah, ada anak muncul lagi masalah baru. Gak ada selesainya masalah itu. Kalau nggak dari finansial, kesehatan, keluarga, tetangga, teman, ya itu pasti. Sampai kapan? Hatta yamut, sampai wafat. Apalagi orang beriman. Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang itu menyangka ketika dia mengatakan saya beriman terus tidak diuji? Mustahil, pasti diuji. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. Atas biru, apakah mau sabar kalian? Mertua bilang diuji oleh menantunya. Yang menantu bilang diuji oleh mertua. Ini yang mana yang benar? Yang anak bilang sabar Ustaz, saya dapat ayah model ini sabar. Yang ayah bilang sabar anak model ini. Semuanya merasa diuji oleh masing-masing. Ya itulah kata Allah, atas biru, apa kalian bisa sabar? Bisa sabar kalian? Kenapa ada ujian? Bisa jadi karena dosa. Karena dosa. Jadi kita ini karena jarang istighfar, jarang amal soleh yang mukhlis, yang benar. Sehingga untuk merontokkan dosa itu caranya dengan ujian aja, biar rontok. Kalau mau nggak ada ujian tuh sedikit ujian, jangan dosa. Ini repot, jangan dosa, ini repot. Artinya kerjakan semua yang wajib, hak Allah,
hak Rasul, hak orang tua, hak istri, hak anak, hak saudara, itu bereskan semua itu. Dan tinggalkan yang haram. Yang haram ini banyak. Mungkin kita ngertinya cuma judi, minum khamr itu. Dan maksiat mata ada, maksiat hati sudahkah beres, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat tangan, itu banyak. Kalau kita nggak belajar, kita menyangka diri sudah suci, padahal maksiat terus tiap hari. Merasa dirinya sudah suci, padahal maksiat terus. Nah, yang seperti ini kan nggak baik. Nah, kemudian disebutkan wa muharramatun muta'alliqah bi shadaqati tatawwu. Nah, apa yang ketiga di antara yang makruh ya, ketika dia menerima sedekah ya dari orang yang sedekah kepadanya dengan cara jual beli, dengan cara jual beli atau selainnya. Artinya di sini sesuatu yang sudah disedekahkan kan gak boleh diambil lagi. Termakruh Anda beli, saya beli ya, itu yang sudah saya berikan kemarin, dulu saya beli, makruh. Kayak dia nggak ikhlas, kayak dia masih berat, ya. Itu. Kemudian hal-hal yang haram yang berkaitan dengan sedekah. Apa itu? Atasaddaq bima yahtaj ilaih linafqati iyali fi yawmi walidati. Ya. Sedekah dengan yang masih dibutuhkan oleh dia untuk ngasih nafkah. Ini untuk nafkah anak istri belum ada hari ini. Dia sedekah haram, nggak boleh. Dosa saya kuat, sampean kuat. Jangan maksa anak istri itu kuat juga. Zuhud silakan, tapi anak istri cukupin dulu. Nah, sering kita ini kadang-kadang nganggap ini terlalu tasawuf juga gak bisa Pak. Tasawuf itu harus berbarengan dengan fikih. Kalau saja tanpa fikih rusak, sama fikih tanpa tasawuf rusak juga. Dua harus bareng. Pak sampean ini dari siapa nafkah anak istri? Allah yang jamin Ustaz. Urusan Allah sudah. Loh, ini gak usah nikah sampai kayak gini. Anda nikah itu wajib ngasih nafkah secara fikih. Jangan urusan Allah terus. Cukupin mereka. Ini kadang-kadang nggak peduli ibadah, zikir. Ya pada sih urusan Allah. Enak betul yang seperti ini dosa. Ya, bukan makruh, dosa. Bahkan dia lebih afdol gak usah bangun malam, tapi siang kerja. Pagi kerja nyari nafkah, gak usah sampai tahajud ini. Kerja nyari nafkah. Karena nyari nafkah itu ibadah. Nyari nafkah untuk kebutuhan anak istri dengan yang halal ibadah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man amsaka lan fi talabil halal amsa maghfurullah." Barang siapa yang di sore hari capek karena nyari halal, maka di sore hari itu dia diampuni dosanya. Tapi bukan berarti nggak sholat diampuni, ya sholat lah ya. Jangan rasanya nafkah nggak sholat. Artinya apa? Artinya memberi nafkah itu ibadah. Ada seseorang, Nabi Isa itu pernah diceritakan, Nabi Isa AS melewati seseorang yang dia ini di rumah sendirian, dikira jadi ibadah, sholat, dikir. Terus ditanya, kamu kesehariannya makan dari mana? Oh, saya punya kakak. Dia setiap hari mengantarkan saya makanan. Dia kerja apa? Dia di pasar jualan. Kata Nabi Isa, kakak engkau lebih ahli ibadah daripada engkau. Kakakmu lebih ahli ibadah. Yang ibadah dia,
Tapi yang mencukupi kakaknya lebih ahli ibadah daripada. Kenapa? Hidupnya manfaat. Ibadah maksud untuk dia pribadi. Kalau ibadah hanya untuk dia pribadi, tapi kakaknya manfaat untuk orang lain. Lebih besar ibadahnya yang kakak daripada. Nah ini padahal nggak wajib ngasih nafkah adik itu nggak wajib, adiknya mampu kerja. Beda kalau lumpuh, si boleh wajib ya. Ini baru kerja. Nah anak istri wajib. Sehingga kalau seorang sedekah, sementara anak istri belum tercukupi, haram sedekah. Nggak boleh, wajib dia ngasih ke sini. Apalagi istilahnya kadang-kadang ya sedekah itu ada kebanggaannya. Oh tidak bisa sedekah. Tapi nafkah jarang orang bangga dengan nafkah. Alhamdulillah bisa nafkah, nggak ada. Yang dibanggakan biasanya alhamdulillah bisa sedekah. Padahal yang nafkah ini yang wajib. Nabi SAW itu nggak pernah ada uang nginep di rumahnya. Dadang sedekah, tapi setelah para istri tercukupi. Si beliau tercukupi, ada yang jatah setahun, kasih jatah setahun, ada yang 3 bulan, ada yang seminggu. Nah, sudah semua, baru Nabi itu senang sedekah. Karena yang wajib beres. Ini yang wajib belum beres sedekahnya. Ya. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, ada sedekah fisabilillah, ada sedekah nyumbang masjid, ada sedekah kepada istri. Yang paling besar pahalanya sedekah pada istri. Kenapa? Yang paling berhak menikmati penghasilan Anda mereka, anak istri itu. Yang paling berhak. Ini yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya, yang wajib nafkah. Kemudian aw yahtajuhu lidainin la yarju lahu al-wafa min jihatin dhahirah, atau dia butuhkan uang ini untuk bayar utang yang mana tidak ada lagi yang diharapkan untuk bayar utang kecuali uang ini. Haram dia sudah bayar utang dia. Kasarannya sudah jatuh tempo. Jatuh tempo sudah tidak bisa sedekah. Beda kalau belum jatuh tempo dan ada masih, insya Allah ada kok gaji dari sini, nanti tanggal sekian cair ini, sedekah sekarang nggak apa-apa. Walaupun Anda punya utang nggak masalah, karena sudah Anda perkirakan untuk biar utang nanti ada dari arah sini nggak masalah sedekah walaupun punya utang. Tapi kalau dia nggak ada untuk membayar kecuali dari uang tersebut, nggak bisa dia sedekah. Kenapa? Yang wajib dulu beres. Ini sebagian orang banyak ya sedekah masya Allah, tapi bayar utang repot betul. Ini nggak sah, sedekahnya nggak sah, bahkan dapat dosa. Sedekah dia dosa. Kok bisa sedekah dosa? Karena nggak pakai ilmu. Kalau dia ngerti ilmu, tidak mungkin dia sedekah. Dia pasti yang wajib dulu. Karena orang nggak mungkin ditulis dosa karena nggak sedekah. Tapi ketika dia punya utang, mampu bayar, nggak bayar, itu ditulis dosa per hari. Per hari itu, ya. Sehingga penting dalam hal ini harus tahu ada kalanya sedekah itu berdosa itu ada. Ya. Dia punya family fakir, sangat butuh. Tahu-tahu umroh dia, nggak mikir familinya, dosa. Umroh dia maksiat. Umroh dia maksiat. Kok umroh dosa Ustaz? Ini lebih penting memberi keluarga yang istilahnya sampai ngutang-ngutang hanya untuk makan besok. Dia yang saudaranya nggak perlu urusan dia, yang penting saya berangkat. Ini kalau umroh sunnah. Kalau umroh wajib masih hilang. Ada yang mengatakan kalau yang seperti itu dia nggak wajib umroh, belum wajib, karena masih ada yang ditanggung. Ya, karena ini bukan sunnah lagi. Kalau sudah saudara itu sangat butuh, bukan sunnah lagi.
bisa jadi wajib. Kenapa? Karena tadi yang lebih pantas untuk menghidupi dia ya saudara, siapa lagi? Ini yang penting dalam hal ini. Kemudian selanjutnya yang kedua, al-man'u bis-shadaqah. Menyebut-nyebut sedekah. Ya menyebut-nyebut sedekah dia ke orang lain atau ke yang diberi. Allah Ta'ala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan pahala sedekah kalian itu bil manni, dengan nyebut-nyebut pemberian, baik itu kepada yang disedekahi atau ke orang lain. Wal adha, atau dengan menyakiti. Seperti apa? Kalladzi yuraunan nas, seperti orang yang riak dengan sedekahnya tadi. Ya, sekarang nih kadang-kadang ya sedekah diviralkan, difoto. Ya repot juga, nasi di foto inilah yang perlu dibantu ya. Ini yang dikasih lepas juga ya Allah, difoto sebarkan lagi. Masya Allah, rasa sakitnya itu gak sebanding dengan pemberian yang Anda kasih. Ya. Tapi ada kalanya orang itu diuji dengan apa? Biasanya ini orang yang bawa dia ke gerogol saya. Dulu di kampung dia kesulitan, sudah minta bawa ke gerogol saya modalin sukses, gak nyapa saya gak dipedulikan, bahkan lebih dari saya penghasilannya. Akhirnya gak kuat dia cerita, itu dulu di kampung susah, saya yang bawa. Nah, hilang pahala selesai. Sudah, kalau memang Anda lillah, serahkan dia. Masangnya itu penting. Masangnya itu penting. Kalau Anda mengharap pahala Allah, Anda jangan mengharapkan dia. Mau balas mau nggak berurusan dia. Yang penting saya mengharap pahala Allah, selesai. Tapi itu sulit, ya. Ikhlas ini sulit. Apalagi kalau pas orang ini ya tidak noleh ke sampean, nggak pernah mampir, wah ini berat nih. Harus saya ceritakan, ini harus ceritakan, nggak usah. Karena membatalkan pahala. Emang sayang sampean sudah mengumpul pahala besar, ya pahala besar itu. Orang yang susah tahu-tahu bisa berdiri sendiri karena sampean yang terus ini cerita, nggak usah. Biar Allah yang ngurusi. Kita ini muamalahnya dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya, orang itu dimaksudkan ke kita, tanda apa? Allah kasih kesempatan, ayo bantu ini, bantu. Karena nggak ada serba kebetulan. Kita dimampiri orang susah, itu berarti Allah tahu bahwasanya kita ini bisa untuk orang yang susah ini. Sekuat kita, kita Allah tahu, dikirim. Dan itu hadiah dari Allah. Bisa jadi sebagai penambah rezeki kita, bisa jadi sebagai tolak bala yang harusnya kita dapat. Gara-gara kita bantu susah ini, kita tercegah dari bala yang sudah tertulis itu. Itu hadiah dari Allah. Jangan Anda sia-siakan. Tapi tadi penyakitnya ini kadang-kadang ini enggak terima kasih. Nah, cerita yang usah. Orang itu nggak boleh menyebutkan pemberian kecuali orang tua pada anak, tidak apa-apa. Kamu dulu kayak apa? Kenapa? Karena wajib dia berbakti. Guru kepada murid nggak apa-apa. Nyebutkan pemberiannya nggak apa-apa. Karena kalau nggak digitukan dia durhaka, masuk neraka nanti. Nyelamatkan dia dari neraka, saya sebutkan biar sadar. Orang tua ke anak, guru ke murid, tidak apa-apa, nyebutkan pemberian. Selain itu ya, nah itu yang dimaksud dalam bab masalah ini. Insya Allah kurang berapa menit lagi ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya-tanya. Oh iya, silakan.
Iya. 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 Nah, seandainya kita tahu ini haram, nih, maka jangan kita kasih ke orang. Kita aja ini haram nggak boleh, kita kasih ke orang lain nggak boleh. Bahkan lama Anda seumpama nembak seekor anjing, Anda jual ke non muslim. Non muslim kan tak apa usah makan, uangnya haram. Kalau untuk makan, sudah mati, nggak mungkin untuk jaga ladang lagi. Ini Pak, anjing mati ini mau nggak? Oh mau Pak, saya tambal pesta. Berapa dibeli? Dijual berapa? 1 juta aja, banyak. Duitnya haram. Kok bisa? Karena semua yang Allah haramkan itu bukan cuma untuk muslim, semua hambanya. Bedanya yang non muslim dan nurut, itu aja. Ketika Anda memberi kesempatan orang non muslim untuk makan itu, yang itu hukum aslinya haram. Untuk dia pun haram. Jadi jangan dikira, oh kalau nggak muslim halal. Tuhan dia sama, Allah juga. Bedanya dia nggak nurut, itu aja. Jadi jangan dikira itu halal. Siapa yang menghalalkan? Adakah di Quran ini halal untuk yang muslim ya? Kalau muslim haram kan? Karena itulah hukum jual khamr, muslim jual khamr. Tapi khusus non muslim, tulisannya gitu. Nah, dijual anak khusus non muslim ya. Tetap penghasilan dia haram. Karena khamr dan untuk siapapun itu haram. Nah, kalau kita ngerti ini haram, nggak boleh dikasihkan. Tapi kalau syubhat ya hendaknya jangan juga, karena Anda pun hati-hati, masa ke orang gak hati-hati. Sehingga dalam hadis sebutkan an yuhibbal mar'a, apa itu, an tuhibba li akhika ma tuhibbu li nafsi. Engkau mencintai untuk saudaramu apa yang engkau cinta untuk dirimu. Kalau Anda gak senang ini, maka jangan kepada saudaramu itu kamu kasih. Nah seperti itu adanya. Alhamdulillah, insyaallah kita dapat semoga bermanfaat, dan semoga kita di akhir tahun ini ditutup dengan husnul khotimah, ya, sehingga dibukakan untuk kita tahun yang baru dengan semangat yang baru dalam beribadah, dan dipanjangkan umur kita sampai kita wafat husnul khotimah cukup mudah bertemu dengan Allah Ta'ala. Ala hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqihna min kharabatina fi dinina. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karaman wa rizqan kulla halalan da'iman wa akhilan diyahu lama nahda bil khair wa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون ونقر برضاك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.